ini. Sebelum kita melakukan kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, yang mana doa ini akan dipimpin oleh laki-laki agar lebih nikmat doanya. Siapa yang ingin memimpin doa? Kepada Razak, dipersilakan. Sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, apakah Anda semua tahu apa kegiatan yang kita lakukan? Tidak, Bu. Baiklah, kegiatan yang kita lakukan hari ini yaitu dinamakan bimbingan kelompok. Apakah semuanya sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum, Bu. Baiklah, bimbingan kelompok ini yaitu salah satu layanan di dalam bimbingan konseling yang membutuhkan beberapa orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Arti dari dinamika kelompok ini yaitu membuat suasana bimbingan kelompok ini menjadi lebih hangat, lebih hidup dan lebih aktif. Kemudian tujuan dari bimbingan kelompok ini yang pertama untuk kita dapat menyelesaikan secara bersama-sama topik yang akan kita bahas nantinya. Yang kedua untuk membuat Ananda lebih aktif dalam mengeluarkan pendapatnya. Yang ketiga untuk membuat Ananda bertanggung jawab dengan pendapat Ananda sendiri. Selanjutnya, cara pelaksanaan di dalam bimbingan kelompok ini seperti yang kita lakukan saat ini berbentuk lingkaran. Yang kedua ada pemimpin kelompok yaitu ibu sendiri. Yang ketiga ada anggota kelompok yaitu Ananda semua. Selanjutnya ibu akan menjelaskan asasnya. Asas yang pertama di dalam bimbingan kelompok yaitu asas kesukarelaan. Artinya di sini Ananda semua sukarela dalam mengikuti kegiatan, tidak ada paksaan dari orang lain. Yang kedua kerahasiaan. Artinya di sini apa topik yang kita bahas tidak ada yang tahu dari pihak lain, cukup kita saja yang tahu. Yang ketiga asas keterbukaan. Artinya di sini Ananda semua terbuka dalam mengeluarkan pendapatnya. Yang ketiga asas kenormatifan, yaitu bimbingan kelompok kita ini berdasarkan dengan norma-norma yang berlaku. Yang kelima yaitu asas kegiatan, yaitu kegiatan yang kita lakukan saat ini yaitu bimbingan kelompok. Apakah semuanya sudah paham? Sudah, Bu. Sebelum ibu memulai kegiatan, apakah di antara Ananda semua sudah saling mengenal? Belum, Bu. Baiklah, sebelum kita memulainya, alangkah baiknya kita melakukan perkenalan terlebih dahulu agar kita bisa saling kenal satu sama lain, saling dekat satu sama lain. Yang mana perkenalan ini ibu disebut dengan rangkaian nama. Di sini nanti ibu meminta Ananda untuk menyebutkan nama dan warna kesukaannya. Nah, contohnya begini. Misalkan ibu yang duluan perkenalan, nanti ibu sebutkan nama dan warna kesukaan ibu. Nanti ibu tunjuk sebelah kanan. Nanti si Razak akan memperkenalkan ibu dulu, menyebutkan nama ibu dan warna, lalu menyebutkan dia. Begitu seterusnya. Apakah semuanya sudah paham? Sudah, Bu. Apakah sudah bisa kita melakukan perkenalannya? Sudah, Bu. Baiklah, dimulai dari ibu. Perkenalkan, nama ibu Novian Duica, warna kesukaan warna biru. Dimulai dari sebelah kanan ibu. Hijau warna biru, warna orange, sifat warna hitam, batu warna hijau, warna Cika warna oranye, Tiara warna biru,
Rizka warna merah, Najwa warna ungu. Baiklah, ibu ulangi sekali lagi. Razak warna oranye, Sipa warna hitam, Zaki warna hijau, Andi warna lilac, Cika warna toska, Tiara warna pink, Abil warna kuning, Meka warna putih, Aika warna merah, Najwa warna ungu. Berarti di antara kita udah saling mengenal, bukan? Sudah, Bu. Coba ibu tes ya. Rizka, sebutkan nama kawannya dan warna kesukaannya. Aika, coba sebutkan nama si Zaki dan warna kesukaan Zaki. Baiklah, berarti udah saling mengenal kita di antara kita ini kan? Sudah, Bu. Baiklah, kita lanjutkan kegiatan kita. Tadi sebelumnya Ibu sudah menjelaskan apa kegiatan kita. Apa kegiatan kita hari ini? Bimbingan kelompok. Siapa yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Saya, Bu. Pada Najwa, silakan. Bimbingan kelompok adalah strategi dalam konseling yang terbuat dari beberapa orang yang memanfaatkan kemudahan. Bagus ya, pendapat dari Najwa. Adakah yang lain mengulangi pendapatnya? Saya, Bu. Nah, siapa? Bimbingan kelompok adalah strategi layanan yang membutuhkan beberapa orang dalamnya. Bagus ya, pendapat dari Najwa dan Siva. Jadi bimbingan kelompok ini yaitu salah satu strategi di dalam bimbingan konseling yang membutuhkan beberapa orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Selanjutnya tujuan dari bimbingan kelompok, siapa yang tahu? Saya, Bu. Pada Rizka, dipersilakan. Tujuan dari bimbingan kelompok adalah untuk berani menyatakan pendapat, bisa menyelesaikan permasalahan dan perbincangan, dan berani bertanggung. Bagus ya pendapat dari Rizka. Ada lagi yang ingin mengeluarkan pendapatnya? Saya, Bu. Pada Siva? Manfaatnya adalah untuk kita lebih aktif lagi dalam kelompok. Bagus ya pendapat dari Rizka dan Siva. Jadi tujuan dari bimbingan kelompok itu yang pertama untuk kita dapat menyelesaikan topik yang akan kita bahas nantinya. Yang kedua, membuat Ananda semua lebih aktif, membuat Ananda semua lebih bertanggung jawab atas pendapat dari Ananda semua. Selanjutnya cara pelaksanaannya seperti yang kita lakukan secara melingkar. Ada anggota kelompok yaitu Ananda semua, ada pemimpin kelompok yaitu Ibu sendiri. Dan selanjutnya, apakah Ananda semua sudah siap untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok kita? Sudah, Bu. Kalau sudah, Ibu meminta kepada Ananda semua untuk mengatur posisi tempat duduknya yang lebih nyaman biar kita bisa berjalan dengan lancar bimbingan kelompok kita. Apakah semuanya sudah nyaman? Sudah, Bu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan di dalam bimbingan kelompok ini ada dua topik. Yang pertama topik bebas dan topik tugas. Di mana topik bebas ini topiknya berasal dari kita nantinya. Yang kedua topik tugas yaitu dari pemimpin kelompok. Jadi topik untuk bimbingan kelompok kita hari ini yaitu topik tugas dari Ibu sendiri, yaitu mengenai motivasi belajar. Mengapa Ibu memilih topik tentang motivasi belajar? Karena Ibu melihat bahwa anak-anak zaman sekarang tidak memiliki motivasi belajar. Motivasi belajarnya rendah. Maka dari itu Ibu memilih topik tentang motivasi belajar. Apakah semua sudah siap? Sudah, Bu. Baiklah, siapa yang ingin mengeluarkan pendapatnya tentang apa itu motivasi belajar? Saya, Bu. Pada Rizka? Belajar adalah penggerak yang akan menimbulkan kegiatan belajar yang meliputi mendengarkan, menyimak, meneliti, dan mengobservasi. Bagus ya pendapat dari Rizka. Siapa lagi? Saya, Bu. Pada Najwa? Motivasi belajar adalah kegiatan belajar untuk mendapatkan menyimak. Baiklah, bagus ya pendapat dari Najwa. Ada lagi? Saya, Bu. Siva? Motivasi belajar adalah menggerak kita agar lebih aktif lagi untuk belajarnya. Bagus ya pendapat dari Rizka, Najwa, dan Siva. Yaitu motivasi belajar yaitu dorongan dari dalam dan dari luar diri kita untuk
kita bisa menggapai keinginan yang kita ingin capai. Selanjutnya, apa sih tujuan dari motivasi belajar itu? Saya Bu. Pada Meka? Tujuan motivasi belajar adalah untuk meningkatkan lagi keinginan belajar kita. Bagus ya pendapat dari Meka. Ada lagi? Saya Bu. Tiara? Tujuan motivasi belajar adalah untuk kita bisa mencapai cita-cita dan mendapatkan nilai yang tinggi. Bagus ya pendapat dari Meka dan Tiara. Ada lagi? Saya Bu. Siapa? Tujuan dari motivasi belajar adalah untuk meraih cita-cita yang kita inginkan dan mendapatkan nilai yang tinggi. Bagus ya pendapat dari Meka, Tiara, dan Siva tentang tujuan motivasi belajar. Benar sekali pendapat dari anak-anak semua. Yang pertama, tujuan dari motivasi belajar untuk kita bisa menggapai cita-cita kita. Yang kedua, untuk kita bisa mengatur waktu atau kegiatan jadwal untuk kita belajar. Yang ketiga, untuk dapat kita menumbuhkan rasa belajar, keinginan belajar kita. Apakah semuanya sudah paham? Sudah Bu. Selanjutnya, mengapa sih motivasi belajar itu penting? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Pada Nesa? Pentingnya motivasi belajar. Bagus ya pendapat dari Najwa. Apa ada lagi yang mau pendapatnya? Rizka? Untuk bisa belajar yang sukses dan bisa mencapai cita-cita yang kita inginkan di masa depan. Bagus ya pendapat dari Rizka. Siapa lagi? Saya Bu. Siva? Pentingnya itu adalah untuk kita bisa meraih cita-cita dan sukses agar hidup kita enak. Bagus ya pendapat dari Siva. Ada lagi? Tidak Bu. Baiklah, pentingnya motivasi belajar itu benar seperti yang Ananda bilang, untuk dapat menggapai cita-cita. Yang kedua, untuk menumbuhkan semangat kita dalam belajar. Baru yang ketiga, untuk bisa meningkatkan kegiatan kita dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, Ibu, apa sih manfaat dari motivasi belajar? Saya Bu. Dan Bi? Supaya kita mendapatkan hasil yang bagus. Bagus ya pendapat dari Anggi. Siapa lagi? Saya Bu. Pada Raza? Mendapatkan nilai yang bagus. Bagus ya pendapat dari Raza. Ada lagi? Saya Bu. Abil? Mendapatkan nilai yang bagus. Ya bagus ya Abil. Ada lagi? Saya Bu. Tiara? Meraih Bagus ya pendapat dari Tiara. Ada lagi? Saya Bu. Jackie? Manfaat dari motivasi belajar Jackie? Bagus ya pendapat dari Jackie. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan lagi, yaitu manfaat dari motivasi belajar, yaitu yang pertama untuk kita bisa menggapai cita-cita, yang kedua untuk kita bisa memanfaatkan waktu dalam belajar, yang ketiga untuk kita bisa semangat dalam belajar agar cita-cita kita itu bisa tercapai dan bisa membanggakan kedua orang tua. Apakah semuanya sudah paham tentang topik yang kita bahas? Sudah Bu. Tampaknya anak-anak ibu sudah tidak bersemangat lagi dalam bimbingan kelompok. Ibu ingin membuat sebuah permainan. Apakah semuanya mau memainkan permainannya? Mau. Baiklah, permainan yang ibu pakai hari ini di dalam bimbingan kelompok kita yaitu kelipatan 7. Apakah semuanya tahu sebelumnya apa itu kelipatan 7? Tahu. Siapa yang ingin menjelaskannya? Saya Bu. Siapa? Yaitu 7, 14, 12,
lagi dalam berhitung, dalam belajar. Nah, kemudian setelah kita melakukan permainan, pasti akan ada yang namanya hukuman. Apakah semuanya setuju jika ada temannya yang salah kita kasih hukuman? Setuju, Bu. Baiklah, kita mulai saja permainan kita. Apakah semuanya sudah siap? Sudah, Bu. Baiklah, Ibu akan menunjukkan siapa yang akan terlebih dahulu ya. Tiara, Jaki, Aikel, Abil, Najwa, Razak. Salah ya. Berarti ini belum mencari teman atau Razak sendiri? Nah, baiklah, kita akan mencari temannya Razak. Razak tidak perlu ikut lagi ya. Kita mulai lagi. Meka, Najwa, 14. Salah ya. Berarti Razak dan Najwa tolong tunjukkan bakat yang ada di dalam diri kalian. Ingin melakukan apa? Razak? Duet kah atau individu? Najwa? Individu. Siapa yang mau duluan tampil? Razak. Coba Razak. Saya, Bu, saya. Najwa. Jadi Najwa ingin menampilkan apa Najwa? Tidak berdiri ya. Baiklah, mau menyanyikan lagu apa? Dengan gerakan kan? Harus kompak ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila dari Sabang sampai pada bulan Desember kebinekaan gotong yang berdiri, kreatif dan bernalar kritis. Apakah sudah cukup? Sudah, Bu. Terima kasih kepada Najwa dan Razak. Silakan duduk. Apakah semuanya sudah bersemangat lagi? Sudah, Bu. Baiklah, tadi kita sudah membahas tentang motivasi belajar. Selanjutnya Ibu meminta kepada anak-anak semua untuk menyimpulkan materi kita atau topik kita pada hari ini. Dimulai dari siapa yang ingin duluan? Saya, Bu. Baiklah, kepada Najwa, dipersilakan. Saya bisa menyimpulkan bahwa belajar bisa meraih cita-cita. Terima kasih kepada Najwa. Selanjutnya Ikel. Terima kasih kepada Ikel. Selanjutnya Meka. Dengan adanya motivasi belajar, lebih bisa meningkatkan keinginan belajar kita lagi. Terima kasih ya Meka. Selanjutnya Abil. Belajar adalah Nah, terima kasih ya Abil. Selanjutnya Tiara. Bagus ya. Selanjutnya Rizka. Kesimpulan saya adalah untuk kita bisa lebih baik lagi dalam belajar dan bisa meraih cita-cita, belajar keluar dan Bagus ya pendapatnya Rizka. Selanjutnya Gigi. kesimpulan saya adalah bimbingan kelompok bisa mengeluarkan pendapat dan meraih cita-cita. Bagus ya Anggi. Selanjutnya Jaki. Bagus ya Jaki. Selanjutnya Siva. Kesimpulan saya adalah untuk lebih aktif lagi dalam belajar dan lebih banyakkan waktu luang untuk belajar. Bagus ya. Selanjutnya Razak. Belajar adalah kunci untuk sukses. Bagus ya. Kesimpulan dari Anda semua.
belajar untuk dapat menunjukkan kegiatan pembelajaran kita. Apakah semuanya sudah paham? Sudah, Bu. Selanjutnya Ibu meminta Anda semua untuk berkomitmen. Siapa yang ingin duluan berkomitmen? Saya, Bu. Kepada Raza, dipersilahkan. Kepada Raza, dipersilahkan. Komitmen saya adalah untuk mendapatkan nilai laporan yang lebih baik. Bagus ya, pendapat dari Raza. Selanjutnya Siva. Komitmen saya adalah untuk meraih cita yang kita inginkan. Bagus ya Siva. Selanjutnya Zaki. Saya adalah untuk mendapatkan nilai yang baik. Terima kasih kepada Zaki. Selanjutnya Anggi. Komitmen saya adalah kita harus lebih giat belajar supaya mendapatkan nilai yang bagus. Nah, terima kasih kepada Anggi. Selanjutnya Rizka. Komitmen saya adalah semoga kita bisa lebih baik lagi, lebih mudah lagi, dan ada bentuknya untuk terus belajar dalam. Bagus ya dari pendapat dari Rizka. Selanjutnya Tiara. Terima kasih kepada Tiara. Selanjutnya Abil. Saya adalah untuk cita-cita. Bagus ya Abil. Selanjutnya Mika. Komitmen saya adalah untuk lebih baik lagi dan bisa memberikan orang tua dan bisa mencapai cita. Bagus sekali ya Mika. Selanjutnya Ikel. Bagus ya Ikel. Coba. Komitmen saya adalah untuk Bagus ya komitmen dari Ananda semua. Tidak terasa waktu bimbingan kelompok kita sudah di penghujung akhir. Ibu meminta kepada Ananda semua untuk memberikan pesan dan pesannya terhadap bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini. Siapa yang ingin memberikan pesan dan pesannya? Saya, Bu. Pada Andi. Pesan dan pesan saya, kita harus mengeluarkan pendapat Bagus ya dari Andi. Siapa lagi? saya, Bu. Mika. Supaya lebih kompak lagi. Bagus ya. Siapa lagi? Saya, Bu. Siva. Supaya agar lebih aktif lagi dalam bimbingan kelompok, Bu. Siapa lagi? Saya. Supaya pesan dan pesan saya adalah supaya lebih fokus lagi dan Bagus ya pesan dan pesan dari teman-teman semuanya. Selanjutnya Ibu meminta untuk kapan kegiatan lanjutan bimbingan kelompok kita ini bisa kita lakukan lagi? saya boleh Rizka? di waktu yang sama di waktu yang sama Siapa lagi yang ingin mengeluarkan pendapatnya? Saya Raza. Siapa lagi? saya Siva. tempat yang sama, waktu yang sama, dan kita berbeda. Baiklah, kita sudah menyimpulkan kegiatan lanjutan yang akan kita lakukan nanti di topik yang berbeda, di waktu yang sama, di tempat yang sama. Apakah semuanya sudah setuju? Sudah, Bu. Baiklah, Ibu ucapkan terima kasih kepada Ananda semua karena telah berperan aktif dalam bimbingan kelompok kita, sudah berani mengeluarkan pendapatnya, sudah bertanggung jawab dengan pendapat yang disampaikan. Untuk itu, tadinya kita sudah memulai dengan berdoa dan di akhir ini kita juga mengakhiri dengan berdoa. Kepada Raza, dipersilahkan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga dengan kita mengawali dan mengakhiri dengan berdoa, semoga kita bisa menyelesaikan permasalahan kita ini dengan lancar sampai selesai. Selanjutnya, Ibu meminta kepada Ananda untuk berdiri dan sambil menyanyi